Halo semuanya, kembali lagi dan ya seperti janji gua di series ini kan gue mau bikin pola dari awal dari membaca tech pack sampai dengan polanya itu bisa di print. Kita udah ada 3 video. Video pertama itu membaca tech pack dan video kedua itu membuat basic pattern dan yang ketiga adalah pecah pola. Buat lu semua yang baru ikutin series ini, series ini adalah series pembuatan kemeja. Gue saranin tonton dulu video pertama sebelum tonton video ini. Oke, kita lanjut. Hari ini kita mau setting yang namanya varian. Varian itu berfungsi untuk memberikan identitas pada part-part pola kita, pada komponen pola kita, seperti nama, badan belakang atau badan depan, lalu material yang digunakan apa, komponennya ada berapa banyak yang dibutuhkan. Nah, itu nanti kita setting semuanya di varian ini. Jadi sebelum kita print pola itu, kita harus setting varian dulu. Oke, langsung aja kita ke Modaris. Oke, ini adalah pattern atau pola yang udah kita bikin kemarin, yang udah kita pecah pola sesuai dengan styling yang ada di tech pack. Oke, sekarang kita mau melakukan setting varian, di mana setting varian itu ada di menu F8. Di F8 ini nggak kelihatan ya, jadi minimize dulu. Minimize lagi. Di sini ada varian. Nah, tinggal kita klik aja. Maka akan muncul dialog box seperti ini. Varian name, kita buat varian name-nya yaitu kemeja misalkan. Enter. Setelah di enter akan muncul seperti ini. Ini bisa close terlebih dahulu, tekan J pada keyboard, dan ini dia varian yang udah kita buat tadi. Selanjutnya kita mau masukkan komponen-komponen pattern kita ini ke dalam varian ini. Caranya dengan menggunakan create piece article yang ada di pojok kanan, yang di bawahnya varian. Nih, perhatikan mouse-nya, create piece article. Nah, lalu kalau udah aktif, pastikan dia udah aktif. Tinggal diklik pada komponen-komponen pola kita. Nah, seperti ini. Jika warnanya udah berubah menjadi lebih gelap, nah itu artinya part atau komponen ini udah masuk ke dalam varian. Nah, tapi untuk tipe-tipe Modaris yang lama di tipe 7 dan tipe 6, nah itu dia nggak kelihatan. Jadi kalau untuk melihatnya, lu bisa lihat dengan Ctrl K di keyboard. Nah, maka warnanya akan berubah seperti ini. Kalau warnanya belum berubah, itu artinya part atau komponen dari pola lu itu belum masuk ke dalam varian. Kita bisa lihat lagi, maka polanya udah masuk ke sini. Dan di dalam varian itu ada nomor urut, lalu ada piece name-nya yaitu nama komponen, kita belum edit. Dan dia ada S itu sebenarnya kurang tahu juga, cuman ini menurut gua aja ya. S itu adalah single, DH itu adalah duplikat horizontal, dan div adalah duplikat vertikal. Jadi ini berfungsi untuk jika komponennya itu ada kanan kiri. Nah, seperti itu. Jadi kita harus isikan di duplikatnya ini. Lalu ada ini fabric. Jadi nanti jenis fabricnya apa diisi di sini. Material biarin aja. Message-nya kita mau tambahin message apa, nanti kita tambahkan di situ. Lalu komennya apa di sini. Untuk editnya kita nggak bisa di varian, kita lakukan editnya itu di masing-masing komponennya di luar seperti ini. Tekan title blocknya aktif, itu tekan Ctrl U pada keyboard, atau bisa display title block. Kita zoom aja, title block itu yang kuning ini. Nah, di name di sini kan ada name. Nah, kita rubah namanya. Ini adalah komponen badan depan, front, sebelah kanan ya, right. Front disingkat aja RGHT, front right. Nah, ACD ini biasanya gue tuliskan tanggal ketika kita membuatnya. Misalkan sekarang adalah tanggal 11 Agustus 24. Nah, seperti ini. Lalu untuk komen, nah biasanya komennya ini dituliskan, nah dalam satu garment komponen ini ada berapa piece, jadi nanti cuttingnya kali berapa dan fabric yang digunakan itu apa. Oke, contohnya
karena front ini kali satu berarti kali satu shell fabric. Nah seperti itu, atau misalkan cotton. Nah gini, lalu enter kalau udah. Nah gitu cara memberikan keterangannya. Kita lanjutkan page down. Ini adalah back yuk. Komennya kali 2 karena yuk itu biasanya dikali 2 ya, jadi kali 2 shell fabric. Lalu ini adalah back body. Kita masuk lagi ke variannya. Ini kan kita udah kasih nama tadi masing-masing komponennya. Front right, back yoke, back body, sleeve, collar, collar stand, front left, dan pocket. Oke, di LCD ini adalah biasanya ditulis tanggal. Kenapa tadi nggak ditulis di luar? Karena kalau untuk name itu kita harus diisinya di luar, di title block. Tapi untuk LCD ini kita bisa isi di dalam sini. Misalkan 11 Agustus 24. Tinggal enter. Nah, jadi semua langsung keisi. Jadi itu cukup menghemat waktu. Lalu untuk komen juga itu bisa. Tapi kalau komen kan pasti beda-beda ya jumlahnya, kali 1 atau kali 2-nya. Jadi kemungkinan pasti nggak bisa di blok seperti ini, harus tetap diisi satu-satu. Jadi ini terserah mau diisi di luar varian ataupun di varian seperti ini. Sebenarnya sama, ini bisa di blok juga kalau ini keterangannya semuanya sama. Nah selanjutnya ini merupakan bagian yang cukup penting dan cukup krusial juga, jangan sampai lupa ataupun salah dalam input. Yang tadi gue bilang di sini ada S, ada DH, dan ada DV. Nah, S itu merupakan single. Jadi jika komponen front ini kan kita udah kasih keterangan itu dikali 1, maka dia merupakan single. Ini nggak usah diganti-ganti. Nah, tapi untuk back yuk ini adalah kali 2. Nah kali 2 itu kita isikan 0 di sini dan isikan 1 di sini. Agar apa? Lihat nih di sini ada total piece. Nah, maka dia otomatis nanti udah kali 2 ketika di print, atau ketika nanti di setting ke marker, dimasukkan ke dalam marker, dia yuknya itu udah kali 2. Lalu back body 1, sleeve itu kali 2. Ingat ya, meskipun dikali 2 isinya 1 aja. Kalau diisinya 2, maka di sini jadi 4. Nah itu kebanyakan. Jadi 1 aja karena dia udah diduplikat. Lalu ada collar. Collar ini kali 2. No. Collar stand juga kali 2. Kan salah. Front ini kali 1, pocket kali 1. Nah, jadi seperti ini. Lihat di sini ada total komponennya. Pastikan itu cocok dengan keterangan yang udah kita kasih tadi. Nah, untuk fabric, karena ini semuanya shell fabric, ini bisa bebas sebenarnya, nggak ada ketentuan harus ditulis apa. Ada beberapa orang yang kasih kode materialnya itu dengan angka seperti ini, dengan 1. Ada juga yang menuliskannya misalkan ini shell fabric, dituliskannya SH atau SL seperti itu. Nah, maka dia akan berubah. Kalau ini dibalik 1 lagi ya dia kembali lagi. Tujuannya untuk membedakan antara bahan yang outer, bahan bagian luar, ataupun bahan bagian dalam. Misalkan kemeja itu kan ada shell fabric, kadang ada kontras atau combo, ada juga interlining. Kalau interlining itu pasti ada. Nah di sini kita belum bikin interlining. Misalkan kita mau bikin interlining untuk collar ya, collarnya aja. Jadi kita copy collar dan stand collar, kita masukkan ke dalam varian, lalu namanya ganti interlining stand collar 2, kita ganti jadi interlining collar. Kita kembali. Nah ini lihat namenya adalah interlining collar dan interlining stand.
dia kan kali satu aja, jadi harus kita ubah keterangannya jadi kali satu views atau interlining bebas, keterangannya kali satu views. Nah, di sini fabric code-nya itu masih sama, yaitu SL. Jadi dia masih ikut dengan cell fabric. Karena ini interlining, kita tuliskan kodenya, kita ganti jadi IL, maka dia warnanya akan berbeda. Itulah tujuannya untuk membedakan jenis pemakaian kain. Jadi kalau nanti di marker ataupun di print, jadi di marker itu pasti akan memilih berdasarkan kode kainnya ini. Jadi jangan sampai salah dalam memberikan kode kain, karena itu akan fatal akibatnya kalau sampai ke marker dan udah sampai ke potong tapi ternyata itu salah kain karena kita salah memberikan kode kain. Jadi harus hati-hati. Nah, kalau kita lihat, kita kontrol K lagi, ini yang interlining warnanya akan berbeda menjadi orange ya. SL itu adalah cell fabric atau bagian luar, jadi itu salah satu fungsi dari varian. Dan ini file kita udah siap untuk di print. Oke, jadi segitu aja cara setting varian, cukup simpel ya, tapi ini sangat penting dan jangan sampai salah atau keliru dalam menuliskan kode kain atau kode fabriknya, ataupun jumlah komponen harus dikali 1 ataupun dikali 2. Nah, karena ini cukup krusial. Oke, sekian aja untuk hari ini. Celestia, your fashion partner.